Jadi itu adalah realita bahwa sebenarnya masyarakat sudah pengen pemilunya itu segera berakhir lah. Karena kemarin dalam waktu yang berturutan ada pemilu legislatif, pilpres, pilkada dalam waktu yang berdekatan itu. Guys, kalian tahu nggak sih pemilu 2024 kemarin masih banyak masyarakat yang golput? Duh, aku belum tahu nih soal golput. Emang golput itu apa? Golput itu singkatan dari golongan putih yang artinya masyarakat secara sadar tidak menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 kemarin. Oh, tadi kan katanya masyarakat masih banyak yang golput. Emang kamu tahu datanya dari mana? Ada nih di Google. Data pemilih pada pemilu 2024, KPU mencatat sebanyak 204.422.181 orang terdaftar sebagai pemilih tetap. Namun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 81,78%. Hal ini menunjukkan bahwa 18,22% masyarakat memilih untuk golput. Kayaknya ada tugas ya, jadi kerja ya, jadi nggak kerja dari pagi, jadinya nggak sempet untuk menggunakan hak pilih di TPS dekat rumah. Nggak ada calon yang cocok juga sih menurut saya. Calonnya cocok nggak ada, sama kurang ngasih tahu programnya apa gitu yang cocok untuk misi-misi ya, betul. Nggak tahu ya sama apa yang mau dipilih siapa gitu. Terus kan mereka kan juga visi misinya gitulah, nggak tahu gitu kan. Terus juga nggak tahu impactnya yang kedepannya juga gimana gitu. Secara umum, banyak pemilih merasa bahwa tidak ada calon atau partai politik yang benar-benar mewakili aspirasi atau kepentingan mereka. Ketika pilihan yang tersedia dianggap sama-sama tidak ideal atau tidak kredibel, sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak memilih sama sekali sebagai bentuk penolakan terhadap sistem ataupun para kandidat. Kemudian tidak semua pemilih mendapatkan informasi yang cukup tentang calon, visi misi ataupun mekanisme pemilu itu sendiri. Kurangnya sosialisasi yang merata, terutama di daerah-daerah terpencil, membuat sebagian masyarakat memilih golput karena merasa bingung, ragu, dan tidak memahami pentingnya menggunakan hak pilih. Dan yang terakhir yang sering banyak kita jumpai adalah sikap apatis atau tidak peduli, yang dimana banyak masyarakat merasa bahwa pergantian pemimpin tidak membawa perubahan nyata bagi kehidupan mereka. Selain itu, pada pemilu tahun 2024 kemarin, pemilu dan pilkada dilakukan secara serentak, sehingga banyak masyarakat yang mengalami kelelahan politik. Mereka memilih untuk tidak ikut salah satunya atau bahkan keduanya. Kalau banyak orang yang golput, suara-suara penting dalam masyarakat justru tidak terdengar. Akhirnya, yang terpilih bisa jadi bukan pilihan mayoritas masyarakat. Itu juga membuat legitimasi pemimpin berkurang. Semakin rendahnya partisipasi publik, maka semakin rendah pula dukungan publik terhadap kebijakan yang akan dibuat. Dan yang lebih parah, ini bisa jadi kebiasaan buruk generasi muda. Kalau hari ini cuek, kedepannya jangan heran kalau politik semakin dikuasai oleh mereka yang tidak punya visi untuk rakyat. Jangan tunggu 5 tahun lagi untuk kita tetap peduli. Demokrasi butuh keterlibatan kita setiap hari. Suara kita tetap penting, bahkan setelah pemilu.